Nah, oke teman-teman semua, sebelum aku mulai nih, izinkan aku untuk membacakan CV dari pemateri kita pada pagi hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman semua, pemateri kita pada pagi hari ini itu Areno Bernadi Putra. Beliau merupakan mahasiswa Prodi Teknik Arsitektur Universitas Negeri Semarang juga. Untuk pengalamannya, beliau pernah menjadi salah satu peneliti aset penanggulangan bencana pada Desa Tambakrejo. Beliau juga adalah Ketua Pelaksana dari Makrab Arsitektur UNES 2024 dan beliau adalah Kepala Divisi KVSDM, Kaderisasi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa di Organisasi Himpunan Stafetia Veda Arsitektur UNES periode 2025, teman-teman. Nah, oke, tanpa berpanjang kata, langsung saja kepada Saudara Reno. Apakah sudah ada? Halo, Kak Reno. Cek cek suara aman nggak ya? Halo, aman-aman, Kak. Oke Halo, oke. Kak. Gimana kabarnya nih? Halo halo. Kayaknya Kabarnya udah ya semangat banget nih ya. Udah semangat semangat sih ya. semangat. Cuman ini Oke, masih agak batuk pilek teman-teman karena ya biasa pancaroba di Semarang ya. Siang panas siap. tapi sore hujan itu benar-benar PR banget. Ya, oke. Aku denger-denger nih, Bang Reno, kece nih hasil rendernya udah top banget lah. Jadi, teman-teman semua harus nanti kalau udah ada dibuka sesi tanya jawab, kalau mau bertanya langsung tanya aja teman-teman. Bisa di kolom chat atau nanti raise hand terlebih dahulu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, pada Kak Reno, waktu dan layar kami persilahkan. Oke. Bentar. Teman-teman sebelumnya mohon maaf ini kalau aku nanti agak sedikit batuk dan minum karena aku lagi sedikit nggak enak badan teman-teman. Layarnya udah belum ya? Udah kelihatan teman-teman buat Udah layarnya? Kak, Oke. udah. Oke, jadi teman-teman selamat datang di workshop software kali ini, yang mana sekarang kita bakal sama-sama mempelajari software render arsitektur. Untuk spesifiknya, di sini kita pakai software yang namanya D5, teman-teman. Mungkin kita ngobrol sedikit terkait D5. Jadi D5 ini software render arsitektur yang rilis di sekitar tahun 2020. Tapi kalau nggak salah, dia baru populer di sekitaran 1 tahun terakhir ini. Buat teman-teman yang belum tahu D5 itu apa, D5 itu software dan arsitektur. Kalau mungkin teman-teman yang udah familiar itu sama kayak Enscape, Lumion. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah pakai Enscape atau Lumion atau mungkin V-Ray. Udah pernah pakai software dan arsitektur apa? Teman-teman bisa tulis di kolom chat. Atau mungkin ada yang belum pernah pakai sama sekali. Tulis aja nggak apa-apa. Kita absen dulu teman-teman, nyantai aja. Oke. Sedikit informasi lagi kalau D5 ini tuh software yang lumayan berat teman-teman dibanding tetangganya Enscape. Enscape itu setahu aku dia paling ringan. Untuk di web ini cukup berat. Jadi membutuhkan spesifikasi laptop atau komputer yang lumayan tinggi kayak gitu. Oke, D5 itu software yang berbayar teman-teman. Dia berbayarnya bukan sekali bayar, melainkan berlangganan, bisa bulanan ataupun tahunan. Tapi teman-teman juga bisa download secara gratis meskipun ada beberapa fitur fitur ataupun aset yang dipangkas dari fitur Pro. Tapi teman-teman bisa pakai dan bisa render juga di device ini secara gratis. Terus kalau misalkan teman-teman mau pakai yang Pro tapi bayarnya kemahalan, teman-teman bisa buka di bagian akun sini. Nah, ada privilege teman-teman buat kalian warga arsitektur UNES. Untuk angkatan 23 24 udah pada punya akun UNES kan ya? Kalau yang teman-teman angkatan 25 aku kurang tahu apakah udah pada dapat akun UNES. Teman-teman udah pada dapat akun UNES belum ya? Bisa tulis di kolom chat sedikit informasi aja. Nah, kalau misal teman-teman udah, kalian bisa login akun Device kalian pakai akun UNES.
semisal bla 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 at student UNES yang akun itu teman-teman. Kalian login, nanti di kolom bagian bawah sini bakal muncul yang mana yang namanya Device for Student. Di situ teman-teman bisa apply student pakai akun UNES kalian, yang mana nanti teman-teman bisa dapat gratis sekitar 2 sampai 3 bulan. Nanti teman-teman tinggal isi aja persyaratannya, submit, habis itu tunggu sekitar 7 hari, teman-teman bisa dapat gratis software ini sekitar 2 sampai 3 bulan. Di sini aku pakai akun pribadi teman-teman, jadi aku nggak bisa nyontohin. Kalau misal teman-teman pakai akun UNES, nanti di sini bakal muncul. Oke, setelah kalian download, kalian bakal dapat yang namanya tampilan kecil seperti ini. Ini namanya Device Launcher teman-teman. Yang mana di sini berisi project kalian. Terus kalau kalian scroll ke bawah, di sini ada demo-demo. Demo untuk ke teman-teman latihan, teman-teman cari tahu yang disediakan langsung dari device-nya secara gratis. Tinggal teman-teman download lagi aja di sini. Ada sekitar 3 giga, 1 giga, tinggal di-download aja. Terus kita lanjut ke bagian bawah. Di sini ada workflow yang mana informasi-informasi dari device-nya langsung kayak update dan lain-lain. Terus kita langsung lompat aja ke ini teman-teman, ke sync. Nah, di Sync ini, Device ini menyediakan langsung plugin untuk kita live sinkronasi antara software 3D model yang kita pakai dengan Device. Jadi, nanti apa yang kita lakukan di 3D model itu akan tersinkronis secara langsung di Device, teman-teman. Dan ini aplikasinya pluginnya udah tersedia langsung di Device. Untuk yang terbaru, kalau nggak salah ini Blender, teman-teman, di updatean yang paling baru. Dulu tuh masih dikit banget, sekarang tapi Device ini rajin ya update. Kayak gitu. Berhubung aku pakai SketchUp, jadi aku downloadnya yang SketchUp. Nanti setelah kalian install, kalian bakal muncul nih di sini di Five kayak gitu. Oke, mungkin setelah itu kita langsung cus aja teman-teman untuk bikin project baru. Di sini ada new, create new, kita klik aja. Please wait teman-teman. Oke, sebentar, aku izin minum ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini adalah tampilan awal teman-teman. Setelah setelah create new project. Mungkin teman-teman di sini bingung kayak ini tuh apa sih sebenarnya? Kok banyak banget? Aku nggak tahu nih tombol-tombol apa gitu kan. Tenang aja, kita bakal bahas sama-sama di sini teman-teman. Mungkin langsung aja kita ke bagian sebelah kiri. Di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya scene list sama create new scene. Ini itu adalah tab di mana teman-teman bisa buat scene teman-teman. Bisa istilah itu capture foto teman-teman. Kayak gitu. Kita bisa capture, di sini akan muncul. Kita delete aja. Lalu turun ke bawah di sini ada layer teman-teman. Bagusnya dari D5 itu dia based on layer. Jadi teman-teman bisa kelompokkan, bisa buat layer dan semisal teman-teman bikin aset pohon yang banyak nih, terus udah mulai patah-patah laptopnya misal, teman-teman bisa hide aja kayak gitu. Pun sama dengan di bawah objek. Jadi objek itu tab untuk memberitahu objek, model, aset apapun yang teman-teman taruh di dalam viewport kalian. Jadi viewport itu adalah bagian tengah ini teman-teman. Ini namanya viewport. Nah, itu nanti bakal muncul di tab objek. Sama teman-teman bisa hide dan unhide. Oke, kita lanjut ke atas teman-teman. Di sini garis 3 teman-teman buka ada file untuk nge-save, edit biasa lah ya. Opsi kayak software-software biasanya.
Yang aku mau highlight di sini adalah di sini ada tiga tab teman-teman. Ada Super Resolution, Frame Generation, sama FPS Booster. Yang mana fungsi dari ketiga apa namanya? Ketiga opsi ini itu sama-sama untuk memperlancar laptop kalian. Semisal laptop kalian udah mulai nge-lag patah-patah, kalian bisa aktifin salah satu atau semuanya dari tiga ini agar laptop kalian jadi lancar lagi kayak gitu. Tapi ini tidak akan mempengaruhi hasil render teman-teman. Jadi hanya mempengaruhi viewport kalian. Terus kita geser ke sebelah kanannya ada import, jelas untuk mengimport model 3D kalian. Terus ke kanan lagi ada AI agent. Nah, jadi untuk AI agent ini di Five ini visioner teman-teman. Dia memasukkan AI di dalam software render mereka. Yang mana biasanya AI itu jadi musuh para software render. Tapi di Five sendiri ini malah memasukin ke software mereka. Di sini teman-teman layaknya ChatGPT bisa tulis prompt, bisa ask anything question. Di sini ada how to apply for Device for Education. Di sini ada tutorial lah nih, gimana caranya mengapply Device Education yang tadi aku bilang sebelumnya. Kayak gitu teman-teman, singkatnya. Kanan lagi ada aset. Aset di sini ada model, ada karakter, lalu ada material, ada partikel, kayak apa sih namanya? Kabut, air. Lalu ada scatter teman-teman. Scatter ini apa? Scatter ini tuh untuk landscaping kalian, untuk teman-teman naruh rumput atau bunga di landscaping kalian secara langsung. Nanti kita praktek aja teman-teman. Lalu ada HDRI. HDRI ini adalah seperti preset untuk teman-teman ganti awan. Nanti kita coba juga teman-teman. Nah, terrain. Terrain ini adalah seperti apa sih? Lahan gitu ya teman-teman ya. Dia udah ada presetnya nih, ada gunung, lembah, dan lain-lain. Oke, untuk teman-teman yang pakai free, di sini ada beberapa free, tapi dari aku pribadi kurang puas teman-teman karena dikit banget. Sedangkan kalau teman-teman pakai yang pro atau apply student, itu asetnya super duper banyak dan di sini bagus-bagus semua. Teman-teman di sini bisa klik di bagian filter, ada free only. Kalau teman-teman pakai free, ada dynamic only. Jadi dynamic itu untuk material atau model yang bergerak teman-teman. Kalau teman-teman mau bikin video, terus high definition di sini ada yang HD-nya kayak gitu kurang lebih. Oke, terus kita lanjut kemana nih? Kita lanjut ke bagian kanan kali ya. Di sini ada environment sama efek. Environment di sini tuh adalah untuk mengatur cahaya teman-teman. Nanti kita akan bahas di akhir di bagian setelah ingin merender aja. Efek untuk efek ini seperti kalian melakukan color grading di Photoshop ataupun di Adobe Lightroom, kayak kalian nge-color grading foto kalian, tapi di sini udah ada langsung bawaan dari device-nya. Bahkan di sini pun ada yang namanya filter, LUT filter teman-teman. Kayak gitu. Kita ke atas di sini ada image. Image itu untuk teman-teman render foto. Di sini ada video, video untuk teman-teman render video. Terus di sini ada queue. Queue ini antrian teman-teman. Jadi kalau teman-teman banyak scene, punya banyak scene, misal 5 foto, 3 video, teman-teman bisa langsung masukin aja ke queue ini dan dia bakal ngerender semuanya jadi satu. Jadi teman-teman nggak perlu render sekali, habis itu render lagi nggak perlu. Tapi teman-teman bisa jadiin satu dan render semuanya. Teman-teman tinggal tinggal tidur aja, begitu. Terus di sini ada AI post processing. Lagi-lagi AI teman-teman. Jadi
setelah kalian merender foto kalian, di sini tuh ada yang namanya AI post processing. Ini tuh berfungsi untuk men-enhance hasil render kalian menggunakan AI bawaan dari device-nya langsung. Biasanya teman-teman enhance pakai AI itu website kan teman-teman. Tapi di sini dia udah ada bawaannya langsung dari device-nya. Cuman kalau aku pribadi, aku nggak pernah pakai. Aku pernah nyoba sekali doang, habis itu nggak pernah pakai. Karena balik lagi teman-teman, AI itu cuman istilahnya eksperimental. Jadi dia belum 100% sempurna. Aku lebih prefer untuk lakuin semuanya manual. Terus di bagian tengah ini teman-teman, di bagian tengah atas, di sini ada cahaya untuk teman-teman, cahaya lampu, sorry, untuk naruh lampu di model kalian. Ada strip light, spotlight. Lalu di sini ada nature path. Path ini seperti kayak gini teman-teman. Ini garis ini teman-teman bisa kasih pohon teman-teman. Jadi membuat pola pohon menggunakan garis kayak gitu. Nah, yang aku suka banget dari D5 ini, dia udah bisa Ctrl Z teman-teman alias mengundo. Karena beberapa software yang aku tahu, terutama Lumion, itu tidak bisa mengundo teman-teman. Kalau misal mau ngedelete sesuatu harus di delete, satu-satu di select manual, tidak bisa Ctrl Z. Ini life saver banget. Terus kita lanjut di sini ada brush. Brush itu sama seperti path untuk kita naruh tanaman, animal dan pola-pola manusia. Tapi di sini basisnya itu gambar teman-teman kayak brush. Jadi teman-teman tinggal coret-coret aja kayak gitu. Terus di sini ada partikel sama partikel teman-teman. Kayak kalian buka dari aset partikel sama aja. Di sini ada scatter sama aja kayak teman-teman buka dari sini. Lalu di sini ada terrain juga sama kayak di sini. Tapi di terrain ini ada yang bagus yaitu city. Jadi city ini teman-teman bisa input kota dari map langsung ke viewport kalian teman-teman. Tinggal di select aja, habis itu import, nanti dia langsung terimport kotanya ke dalam render kalian. Tapi sekarang kita nggak bakal pakai itu karena kita nggak mau ngerender kota teman-teman. Terus kita lanjut lagi nih ke bagian yang kecil ini. Di sini ada yang namanya kamera. Kamera ini berfungsi untuk mengatur kamera kalian, mulai dari exposure, view of fieldnya, field of view, sorry, sampai ke ini, kamera clipping. Jadi kamera clipping itu apa? Kamera clipping itu seperti motong dari viewport kalian. Jadi teman-teman kalau mau bikin kayak potongan, render potongan itu bisa teman-teman pakai ini. Terus ke bawah ada depth of field. Teman-teman udah tahu depth of field itu blur dan fokus dari suatu objek. Lalu turun ke bawah di sini di tab view ada beberapa tab teman-teman yang mana di sini ada perspektif, paralel, sama perspektif kedua titik hilang. Untuk paralel ini berguna untuk teman-teman kayak bikin isometri. Kalau yang aku suka ini teman-teman perspektif dua titik hilang. Nanti kita bakal perhatikan sama-sama bedanya apa. Sekarang kita balik ke perspektif. Ini kenapa gini deh? Nah, terus di bagian bawah di sini ada tab yang mana berfungsi untuk teman-teman bikin tampak. Bisa ada tampak atas, tampak depan, kiri, kanan. Ini berguna untuk membuat tampak di render kalian, teman-teman. Next kita di display. Display ini sebenarnya simpelnya untuk untuk nyalain matiin suatu objek yang ada di model kita kayak cahaya. Kita nyalain, kalau kita matiin nanti cahayanya bakal mati. Cahaya lampu maksudnya teman-teman. Sama ini kayak aset kita bisa matiin nyalain, sesimpel itu. Tapi yang bagus adalah di sini ada yang namanya grid teman-teman. Kalau teman-teman anaknya fotografi banget, harus sesuai dengan komposisi banget. Nah, ini sangat berguna teman-teman.
bisa pakai golden ratio bla 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 gitulah, atur lah. Teman-teman anak-anak fotografi pasti suka. Terus di sini ada mode. Mode ini aku jujur kurang tahu fungsi aslinya apa, tapi yang jelas kalau kalian coba ini bakal ngubah tampilan teman-teman. Ini clay, clay itu seperti tanah liat. Ya aku tahu untuk mode ini biar kelihatan keren aja teman-teman. Aku belum tahu pasti fungsi aslinya itu seperti apa, untuk apa. Terus di sebelah sini ada yang namanya dynamic. Kalau kalian klik berubah jadi still. Dynamic itu segala objek yang ada di viewport kalian yang bergerak. Misal kalian naruh objek burung yang bergerak, itu akan bergerak teman-teman. Pun sama dengan awan. Kalau kalian notice, dari tadi awannya itu gerak. Cuman biasanya di sini itu aku eh, pakainya yang still. Karena kalau gerak, itu biasanya bikin nge-lag teman-teman. Untuk yang di bawahnya lagi, di sini ada precise smooth. Ini untuk mengubah tampilan kalian. Kalau precise itu jadi lebih bagus, smooth itu lebih smooth. Nanti kita bakal coba aja teman-teman. Gunanya apa? Gunanya kalau misal komputer kalian udah mulai nge-lag, laptop kalian udah mulai nge-lag, macet-macet, patah-patah, kalian bisa ubah ke smooth untuk biar lebih lancar. Oke, terus ini gimana cara geraknya Kak? Dari tadi cuma muter-muter doang nih. Untuk kalian muter-muter gini teman-teman, untuk mengubah arah pandang kamera, teman-teman bisa gunakan mouse klik kanan, ditekan klik kanan, nanti bakal muter. Terus mau geraknya gimana? Untuk gerak, kalian klik di sebelah sini, ubah orbit menjadi fly. Biar kalian nge-fly. Enggak, teman-teman. Biar kalian bisa bergerak. Nah, teman-teman di sini bisa gunakan, teman-teman bisa gunakan WASD kalian seperti teman-teman main Valorant. Sama aja, ini bakal maju, kanan, kiri, dan mundur, teman-teman. Kayak gitu. Tapi yang beda di sini ada tombol Q dan tombol E. Tombol Q untuk naik, tombol E untuk turun. Teman-teman bisa tambahkan atau kurangi kecepatan kamera teman-teman itu menggunakan logo speedometer di sini, teman-teman. Buset, cepet banget ya. Kayak gitu. Untuk aku, idealnya biasanya menggunakan angka di 25. Untuk bangunan kayak rumah, kosan, yang skala bangunan kecil lah, itu biasanya 25. Tapi kalau teman-teman udah bikin bangunan yang besar, mungkin bisa tambahin lagi tuh, sesuai preferensi masing-masing. Teman-teman juga bisa sambil tekan shift untuk dia bakal lebih cepat lagi, kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Mungkin kalau interface sih kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Simple sebenarnya, fungsinya pun dasar, nggak ada yang kayak pusing-pusing banget. Cuman mungkin belum terbiasa aja. Dari sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain dulu, silakan. Sebelum kita lompat ke modelnya teman-teman. Sebelum kita lompat ke import model. Teman-teman yang mau bertanya bisa langsung raise hand aja atau bisa tulis di kolom chat. Mungkin dari angkatan 23, 24, atau 25. Pada paham kali ya overall sampai sini? Ya, mungkin dilanjut dulu aja, Kak. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang namanya import model. Kita langsung terjun bebas aja teman-teman. Kita langsung eksekusi. Pertama kita buka SketchUp. Ini layar SketchUp kelihatan ya teman-teman ya? Oke. Yang tadi aku bilang, eh, di sini kita bisa gunakan live sync pada D5 dari SketchUp ke D5 teman-teman. Oke, sebelumnya aku mau jelasin. Nanti model ini yang warna-warni yang bakal aku pakai. Ini sebagai contoh lain teman-teman. Kalau teman-teman lihat, mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa 3D model yang aku pakai itu warna-warni gak jelas kayak gini? Kenapa?
Enggak, kayak gini aja tuh. Putih kayak gini. Jadi simpelnya, untuk material di Vive itu, dia basisnya adalah kode warna. Dia basisnya adalah color code. Jadi untuk teman-teman membedakan antara material satu dengan material lainnya, itu teman-teman harus membedakan pula warna yang ada di model kalian. Semisal, teman-teman baru selesai bikin modelnya nih, kan otomatis putih semua ya. Nah, kalian misal nih mau taruh, kalian import nih model ini, terus kalian mau misal masukin material kayu di sini, cek. Ini satu bangunan bakal berubah jadi material kayu, teman-teman. Karena tidak ada kode warna yang berbeda antar material yang mau dipisah. Jadi teman-teman harus pisahin dulu materialnya di 3D modelnya teman-teman semua. Harus dipisah dulu. Bebas aja kayak warna gini aja. Karena nanti materialnya bakal kita ubah semua di D5. Kayak gitu teman-teman. Sebelumnya mungkin aku bakal delete dulu yang bagian sini. Ini sebagai contoh aja. Aku delete dulu. Oke, sekarang kita masuk ke ininya teman-teman. Kita langsung coba connect to device render. Boom, di sini dia udah terimport teman-teman. Jadi segala aktivitas apapun yang teman-teman ubah di SketchUp seperti ganti material, masukin model, itu bakal langsung terupdate di live sync-nya teman-teman. Sebenarnya efektif, cuman ada tapi ya teman-teman. Dari aku pribadi, ini preferensi pribadi. Aku pribadi itu kurang suka pakai live sinkronasi ini, teman-teman. Kenapa? Karena menurutku dia nggak 100% perfect. Dia masih banyak banget kendala. Seperti mungkin dia bisa berhenti live sinkron di tengah-tengah kalian modeling, atau ada kendala juga tuh. Ini memberatkan juga teman-teman karena dua software bekerja sekaligus secara live. Terus nanti efeknya apa? Efeknya tuh kalau misalkan kalian update model di SketchUp kalian, nanti kalau misalkan masuk di Vive itu kalian harus nunggu sekitar 1 sampai 2 menit baru di Vive itu ke-update teman-teman. Itu bakal ngeganggu banget dalam proses kita bikin renderannya karena lumayan makan waktu sama kita tuh nggak tahu ini beneran ke-update nggak sih kayak gitu. Untuk aku pribadi, aku kurang suka. Jadi mungkin kita bisa matiin aja. Kita klik lagi. Udah mati teman-teman. Sorry. Nah, untuk yang live sync-nya kita bakal delete aja. Dan kita bakal import modelnya secara manual. Wait, ini aku save dulu. Kita bakal import Photoshop open. Kita tunggu di sebelah sini teman-teman. Dia baru mau import. Oke, kita double klik. Kita taruh aja. Nice teman-teman. Nah, terus kalau semisal kita import tapi ada material yang salah atau aku mau masukin model lagi gimana? Berarti nggak bisa dong soalnya nggak live. Bisa teman-teman. Teman-teman itu bisa tetap update dari model kalian, yaitu dengan cara semisal ini teman-teman udah taruh materialnya udah sedemikian rupa bagus gitulah. Tapi ada satu titik yang salah atau teman-teman mau import suatu model lagi, misal kursi atau apa gitu. Teman-teman tinggal lakuin aja di SketchUp, habis itu teman-teman save, buka di Vive-nya, kalian klik di bagian kanan ini teman-teman, kalian klik model kalian dulu, klik di bagian kanan, ada yang namanya reload, sync model from source file. Itu dia akan mereload apa yang udah teman-teman update di SketchUp
tanpa mengubah material yang udah teman-teman taruh di device gitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah ngulang dari awal, dia langsung ke update aja gitu. Kurang lebih seperti itu. Buat import kayak gitu aja sih teman-teman, simple banget. Mungkin setelah ini kita langsung gas aja kali ya buat masukin si materialnya. Tapi ini aku ada tips teman-teman, sebelum teman-teman masukin material sama mungkin rumput, pohon, orang dan lain-lain, teman-teman itu aku saranin untuk bikin scene-nya dulu. Kenapa? Kenapa kita harus bikin scene-nya dulu? Sebentar, kita bikin dulu. Oke, mungkin kayak gini. Create new scene. Kenapa teman-teman harus bikin scene-nya dulu? Karena biasanya kita tuh terlalu terlena keasikan masang-masang pohon, masang-masang rumput, sampai ke belakang-belakang sini teman-teman. Yang mana di belakang sini tuh nggak kelihatan sama sekali sama scene kita. Jadi itu bakal ngebuang waktu. Kalau saran dari aku, kalian bikin sesuai apa yang ada di scene aja. Kayak gitu. Oke. Em, Sebelum lanjut ke material, ada yang mau ditanyain atau mungkin kita langsung aja teman-teman? Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Boleh langsung raise hand aja atau Oke. tulis di kolom chat. Mungkin langsung aja ya teman-teman. Nanti Mungkin langsung dulu aja kak, lanjut dulu pada aja. paham nih semuanya. Iya nih. Oke, jadi untuk membuka material, kita buka di aset, materials. Di sini bakal muncul berbagai material teman-teman. Mungkin aku bakal taruh satu material, itu apa ya, buat tanahnya teman-teman. Tanah itu ada di natural raw. Kita pilih yang mungkin ini teman-teman. Oke, nah di sini udah masuk materialnya. Di sini teman-teman bisa klik logo pinset ini, kalian klik materialnya untuk membuka segala settingan yang ada di material yang teman-teman pilih. Di sini ada normal map, specular map, dan roughness. Intinya dari tiga biji ini itu tuh berperan sebagai kedalaman dari suatu material teman-teman. Jadi material itu basisnya foto yang tidak memiliki kedalaman. Tapi dengan adanya normal, specular, dan roughness map, di sini teman-teman bisa memberikan kedalaman dalam sebuah material teman-teman. Dan di sini ada, terus turun ke bawah ada metalik. Jadi metalik itu adalah seberapa metal material teman-teman. Semakin teman-teman naikkan, dia semakin menghitam. Intinya semakin metal teman-teman. Semakin seperti besi kayak gitu. Nah, untuk tinggi, ini sama mengatur kedalaman juga. Ini mungkin aku bakal maksimalin aja. Oke, aku bakal gedein. Kalau teman-teman mau gedein material itu gimana? Kalian pilih yang stretch, kalian turunin ke bawah. Mungkin aku bakal pakai sekitar 1,3. Oke, boleh 0,3. Oke, sekarang kita lanjut untuk ngisi material yang lain, teman-teman. Di sini aku udah, wait, aku mau save dulu, takutnya ntar kenapa-napa. Oke, jangan lupa buat save, teman-teman. Nah, di sini aku udah siapin materialnya di aset, yaitu lokal. Jadi teman-teman itu bisa save material teman-teman ke lokal. Jadi nanti teman-teman semisal mau apa namanya menggunakan material yang sama di project yang berbeda, itu teman-teman tinggal buka lokal aja, nggak usah masukin, nggak usah nyari-nyari satu-satu, milih-milih satu-satu kayak gitu. Caranya gimana sih? Caranya itu teman-teman select materialnya,
Terus kalian udah setting-setting nih, udah ribet-ribet, udah makan waktu kan, setting-setting. Kalian tinggal klik ini aja, add to local. Nanti materialnya bakal masuk ke lokal dengan segala settingan yang ada. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu bener-bener mempercepat lah efisiensi waktu banget untuk teman-teman ngerjain project-project selanjutnya. Di sini aku udah siapin material lokalnya. Jadi aku bakal taruh-taruh materialnya dulu, nanti sembari menjelaskan teman-teman. Atau mungkin bakal ngejelasin daerah aja kali ya. Aku bakal taruh materialnya dulu teman-teman ya. Kalian bisa lihat perbedaan nanti antara ini teman-teman sama yang udah dikasih material kayak gitu. Oke. Sini aku pakai plaster. Di sini pakai baja. Nanti aku jelasin di akhir aja teman-teman karena kadang di tiap material itu ada perbedaan settingan. Di material satu dan dua itu ada yang berbeda kayak gitu. Ini aku bakal taruh di sini. Tuh teman-teman bisa lihat warna yang sama itu langsung keubah materialnya teman-teman. Kayak gitu. Karena basisnya emang menggunakan kode warna. Gak usah bagus-bagus banget, yang penting jadi aja, yang penting teman-teman ngerti ini itu apa. Oke, naik ke atas, kita ubah aluminium awal. Aluminium untuk railingnya teman-teman. Enak banget teman-teman, ini berasa main game. Jadi tinggal terbang-terbang terus taruh-taruh material. Wow, wow. Kita bakal taruh ini di sini aja. Oke, sama di sini. Terus kita taruh ini di sini. Nah, ini kan ini. Ini material kayu teman-teman. Oke, overall udah jadi, udah masuk semua materialnya. Kita exit dulu, kita bebasin, boom. Teman-teman bisa lihat betapa bedanya tadi yang warna-warni sampai sekarang. Aku bakal sedikit setting teman-teman sambil ngejelasin juga. Jadi di sini tadi aku jelasin ada normal, metallic. Nah, AO ini ambient occlusion teman-teman. Tadi di tanah itu nggak ada ambient occlusion kalau nggak salah. Jadi ambient occlusion ini mirip sama normal map, tapi dia berfungsi untuk mengatur kedalaman sebuah cahaya dan bayangan yang terpantul ke dalam material tersebut. Kayak gitu simpelnya. Ini aku bakal fullin aja karena bakal bikin lebih bagus, cuman bakal bikin lebih nge-lag. Aku bakal sedikit gedein materialnya dengan menurunkan angka. Oke, segini cukup. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau ganti warna dari sebuah material itu bisa juga tinggal ke base color, ke warna, kalian ubah ke hex. Di sini ada banyak pilihan warna, kalian bisa ubah jadi biru kalau misalnya mau biru. Tapi aku nggak bakal ubah apapun, just for your information aja, kayak gitu teman-teman. Oh iya, kaca, kita belum ubah kacanya. Kita ubah kacanya menjadi normal guys.
Di sini kaca teman-teman bisa ubah, mulai dari refraksinya. Eh, Setahu aku kebanyakan dari orang itu suka banget pakai refraksi ini digedein. Tapi aku kurang suka karena dia bikin kayak bengkok gini teman-teman. Menurutku aneh aja ya. Aku lebih suka satu. Roughness ini adalah seberapa kasar kacanya. Aku nggak mau kaca yang kasar, maunya yang soft-soft aja, soft spoken. Nah, di sini ada opacity. Opacity itu adalah, teman-teman tahu lah, familiar sama istilah opacity. Kalau dibanyakin, dia nggak bakal transparan. Opacity itu transparan, teman-teman. Transparansi. Nah, di sini ada caustic. Caustic itu adalah opsi untuk teman-teman bikin pantulan yang lebih realistis. Jadi caustic ini mainnya cahaya dan refleksi. Kayak gitu. Simpel teman-teman. Dan opsi untuk di otak-atiknya pun sedikit dari tiap material, nggak terlalu banyak. Mungkin aku terakhir bakal ubah setting dulu yang material di sini. Nah, ada beberapa yang belum aku jelasin tadi di sini. Ambient occlusion aku bakal gedein. Aku bakal gedein juga materialnya. Mungkin sekitar 0,3. Nah, di bawah dari kolom offset stretch rotate, di sini ada yang namanya triplanar sama UV randomizer. Ini dua dua ini tuh apa, teman-teman? Kalau teman-teman lihat, di sini materialnya itu seperti berulang. Ini material satu, material dua, material tiga, material empat, kayak berulang, teman-teman. Nah, teman-teman bisa gunain UV randomizer untuk nge-randomize material teman-teman, jadi kelihatan lebih realistis, sama triplanar untuk bisa bikin lebih smooth lagi, lebih nyambung lagi antar sisi sini dengan sisi yang sebelah sini. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, kalau di material yang random, teman-teman bisa pakai triplanar sama UV randomizer. Oke, menurutku udah cukup. Kita buka scene lagi. Selanjutnya, kita bakal, setelah material jadi, yang kurang itu adalah pohon, rumput, orang, mobil, dan lain-lain, teman-teman. Kita tinggal masukin model-modelnya. Kita, sorry, kita save dulu. Save itu bagaikan checkpoint, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa memberikan rumput secara instan di bidang kalian, yaitu dengan cara ini. Kalian pergi ke aset, online. Disinilah Sketcher akan bermain, teman-teman. Kalian, teman-teman bisa lihat nanti di satu bidang ini bakal berubah semuanya menjadi rumput yang polanya itu acak, teman-teman. Di sini aku bakal pakai yang mungkin ini deh, Natural Meadow 09. Aku bakal taruh di sini, create, dan boom. Di sini semuanya udah berubah, teman-teman. Gila. Jadi super duper realistis sekali. Tapi yang jadi problem adalah ini masih tembus-tembus, teman-teman. Tak, tenang aja, kita bisa edit juga kok. Yaitu dengan cara kalian klik dulu nih si ininya, si sketchernya. Nih, sketcher kita klik dulu. Terus di sebelah kanan ada opsi, ada banyak opsi. Teman-teman bisa kayak banyakin rumputnya, tinggiin rumputnya, kecilin rumputnya. Itu di sebelah kanan sini, teman-teman. Terus untuk menghapus beberapa yang tembus itu kalian klik ini, Edit Scatter Surface. Di sini ada eh, tab brush sama hapus. Kita pilih yang hapus. Kita bakal hapus beberapa rumput yang tembus-tembus. Ini kita kasar aja, teman-teman. Karena masalah waktu juga. Kalau nanti teman-teman cobain sendiri,
Teman-teman bisa ubah radiusnya jadi kecil, nanti teman bisa kasih detailin di bagian kecil, itu bakal lebih realistis lagi. Ini aku bakal nyontohin dulu ke teman-teman semua. Oke, udah hilang. Kita bisa gedein radiusnya buat menghapus di bagian bangunan ini, teman-teman. Mau tembus-tembus ke bangunan. Agak ngelek ya. Oke, udah kehapus, tapi ada beberapa yang kasar. Kita tambahin lagi dengan brush ini. Kita bisa gunakan brush untuk menambahkan rumput yang kita inginkan. Oke, menurutku cukup teman-teman. Kalau semisal habis teman-teman taruh sketcher di model kalian dan itu mulai nge-lag, teman-teman tinggal ubah aja real time quality-nya dari precise ke smooth. Nah, dia bakal lebih lancar teman-teman, tapi mendowngrade tampilannya. Kalau teman-teman sadar, ini tuh grafiknya persis kayak merah putih one for all teman-teman. Ini grafiknya persis kayak gini. Tapi saya aku bakal pakai precise aja. Setelah rumput jadi, yang kurang apa? Yang kurang adalah pepohonan. Kita buka aset, kita cari pohon. Kita akan nature. Di sini ada beberapa yang free, teman-teman. Tapi aku bakal cari pohon itu yang namanya B2 ya. Nah, ini dia. Jadi teman-teman bisa taruh pohonnya satu-satu di model kalian, atau teman-teman bisa pakai brush yang tadi mirip seperti di atas ini, teman-teman. Bisa pakai brush, kalian select aja. Mau, misalnya aku mau 4 pohon nih, radiusnya sekian. Kita singkirin dulu, kita tinggal brush aja. Ini agak sedikit, aku bakal ubah ke smooth, biar lebih enak. Kita tinggal gambar aja, teman-teman. Oke, mulai. Kita tunggu sebentar. Nah, oh mungkin ini size-nya kegedean. Buset. Kita bakal ubah size-nya jadi agak lebih kecil. Set, set. Di beberapa komputer ini bakal nge-lag banget, teman-teman. Tapi gimana juga, namanya juga D5. Kalau teman-teman udah berani pakai D5, harusnya udah pede juga sama laptop teman yang teman-teman pakai. Exit, kita klik scene kita, dan boom. Udah sangat berbeda, teman-teman, dari yang tadi. Oke, kita udah naruh tanaman, kita udah naruh pohon. Yang masih kurang ini airnya, teman-teman. Kita bakal ubah air. Karena ini ceritanya di sungai, kita klik dulu material picker, kita klik airnya, lalu kita pilih di bagian material template-nya itu ke flowing water, water yang bergerak. Dan boom, di sini dia udah terlihat seperti sungai. Kita bakal ubah normalnya, biar ada kedalamannya. Refraksi dari airnya kita ubah. Transparansinya mungkin aku bakal turunin aja, teman-teman. Bakal naik. Nah, ini turun ya. Turunin aja. Flow velocity ini kecepatan dari airnya itu nanti ngaruh kalau teman-teman bikin video. Oke, menurutku cukup. Kita buka scene. Mungkin kita cari cahaya-cahaya yang pas gitu, teman-teman. Buat ngetes seberapa seberapa puas kita dengan hasil rendernya. Oke. Kalau teman-teman dirasa udah cukup puas sama material yang teman-teman pakai, pohon, habis itu air yang teman-teman taruh,
teman-teman bisa langsung render aja. Tapi sebelum itu ada yang kurang teman-teman. Aku mau ngasih beberapa model yaitu mobil dan orang dan manusia. Aduh, ketutupan boy. Nah, misalnya ini Range Rover teman-teman. Kita taruh di belakang sini. Kita bisa rotate. Kita bisa ini, rotate. Salah. Salah lagi teman-teman. Kita rotate yang ke sini. Nah, betul. Kita bikin 90 derajat. Habis itu kita ubah, kita pas-pasin aja. Kita lihat di sini kita. Apakah itu udah pas atau belum? Pas, perfect sekali teman-teman. Habis itu kita bisa masukin orangnya juga. Kita ke karakter. Mungkin kita bakal pilih orang. Nih, kalau kalian pilih yang dynamic, nanti dia bakal menseleksi orang yang bisa bergerak. Tapi aku bakal nggak bikin dynamic karena kita nggak render video, kita cuma render foto. Mungkin ini kali ya. Ini kali ya. Di sini. Ceritanya dia pulang kerja gitu teman-teman. Masuk rumah impian kita semua. Karena di setiap render itu harus ada narasinya. Ah, shit, cakep banget ya guys ya. Oke, selanjutnya mungkin kita bakal langsung eksekusi bagian rendernya aja. Karena menurutku aku udah cukup puas dengan segala model dan aset yang aku taruh di viewport ini. Kita bakal langsung choose ke rendernya. Kita bakal atur cahaya, efek, dan lain-lain. Mungkin sebelum itu teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu eh, di proses yang udah lumayan jauh ini. Sambil aku minum dulu teman-teman. Ayo guys, yang mau bertanya bisa langsung raise hand aja atau terus di kolom chat. Langsung aja kali ya. Lanjut dulu aja bang. Udah pada pro nih. Iya udah pada pro buset. Habisnya langsung praktek teman-teman. Oke, kita udah punya scene kita. Terus aku bakal ngejelasin yaitu ada di sini teman-teman di bagian kanan di environment. Di sini ada Geosky Custom sama HDRI. Nah, Geosky ini itu kayak Geometry Sky. Jadi dia eh, cahaya seperti dunia asli teman-teman. Bisa jam berdasarkan jam, bisa north offsetnya bisa teman-teman atur juga. Dan kalau teman-teman klik tiga titik di sini, teman-teman bisa atur itu berdasarkan bulan, hari. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman mau atur bulan sama hari lahir kalian tuh terserah, nggak apa-apa. Terus ini ada atur opsi untuk teman-teman mengubah sunlight intensity, intensitas dari cahaya, habis itu sun disk radius. Jadi sun disk radius ini apa? Ini tuh nanti bakal ngaruh ke bayangan teman-teman. Kalau kalian tinggiin, bayangannya bakal lebih smooth. Tapi kalau di nolin, bayangannya bakal tajam banget kayak gini. Itu preferensi kalian, preferensi masing-masing. Tapi biasanya aku nggak ubah dan stay di tiga aja. Sama caustic ini adalah pantulan cahaya teman-teman yang tadi aku bilang caustic itu intinya dia main cahaya, main refleksi kayak gitu. Terus di bagian bawah ini ada opsi awan. Ini nggak, nah itu awan. Ada awan yang kalian bisa atur jumlah dari awannya, ketebalan dari awannya, density kepadatan dari awannya, tinggi dari awannya, kecepatan dari awannya kalau teman-teman pakai render video. Kita matiin aja misal. Terus ke bawah ada opsi fog.
fog itu adalah kabut. Tuh, kalian misalnya mau render di gunung teman-teman, kalian bisa naikin fognya sampai kayak gini. Ini kan di Gunung Tangkuban Perahu ya. Nah, terus di bawah ada angin. Angin ini berguna untuk teman-teman render video juga. Jadi makin kuat anginnya, nanti pohon teman-teman itu bakal berubah, bakal bergerak, sorry. Ini aku bakal ubah ke dynamic dan dia bakal bergerak. Kok nggak gerak sih? Gitu teman-teman intinya. Itu bisa ngaruh kalau teman-teman di render video. Wow, ini mulai nge-lag. Aku bakal ubah grafiknya ke smooth. Oke, anginnya kita matiin. Di sini ada presipitasi. Presipitasi itu hujan. Kalau teman-teman mau render hujan, atau biasanya teman-teman lihat hasil renderan yang jalannya tuh basah, becek-becek gitu, itu pakai ini teman-teman. Di sini ada Milky Way. Jadi Milky Way itu ngaruh kalau di malam hari. Baik. Kalau Milky Way-nya kita aktifkan, dia bakal tuh. Jadi ada Milky Way-nya teman-teman. Kayak gitu. Ini buat Geosky. Kalau custom, dia tidak nurut sama hari, bulan, dan waktu. Tapi kalian custom aja untuk cahayanya. Basicnya sama, tapi mungkin ini lebih custom aja teman-teman kayak gitu. Dan untuk opsi dari cuacanya pun sama, yang udah aku jelasin tadi. Terus yang spesial itu ada di sebelah kanan di sini teman-teman, HDRI. Sebentar. Nah, di HDRI ini apa? HDRI ini teman-teman, kalian bisa buka aset HDRI. Jadi basically HDRI ini ngubah awan kalian, tampilan langit kalian, tapi itu pengaruh juga ke cahaya yang bakal masuk ke model kalian. Semisal aku bakal gunain ini teman-teman, sunset glow, kita double klik dan boom, dia bakal langsung berubah menjadi oranye. Kita cahaya kita turunin, kita bisa rotate juga langitnya. Dan setelah kalian gunain HDRI, kalian bisa custom juga nih mataharinya. Kalian bisa nambahin matahari sendiri. Direction dari mataharinya mungkin bisa follow HDRI atau custom. Di sana bakal custom dan kita bisa atur manual lagi teman-teman untuk si cahaya mataharinya. Menurutku kombinasi antara HDRI dengan matahari ini efektif banget karena kita bisa custom cahayanya sendiri. Terus yang spesial dari Device ini apa teman-teman? Mereka bisa eh, menggunakan AI itu bisa membuat HDRI custom dari AI melalui referensi foto yang kita kasih teman-teman. Ini aku kasih contoh aja. Namanya tuh AI Atmosphere Match. Kita exit dulu, kita pusing. Nah, kita snap. Ini tampilan kita awalnya. Teman-teman bisa masukin image referensi teman-teman. Kalian bakal masukin image yang ini mungkin. Jadi ini referensi imageku. Ini download di Pinterest, bebas aja. Yang jelas bakal jadi referensi. Nanti AI-nya nge-generate. Kita klik generate. Tunggu sebentar teman-teman. Dan boom. Dia bakal berubah jadi warna oranye seperti foto referensi yang aku kasih. Ini benar-benar magic banget teman-teman, efektif banget. Yang tadi aku udah jelasin, teman-teman tuh bisa mengubah segala mataharinya manual, itu makan waktu banget. Tapi dengan sekali klik, kalian ambil foto referensi di Pinterest, itu bisa langsung berubah.
ini ini kacau banget sih. Jadi dia tuh environmentnya, HDRI-nya berubah, environmentnya udah tersetting secara langsung, bahkan efek efek load-nya semua itu udah tercolor grade secara otomatis teman-teman dari device-nya langsung. Sorry, ini aku bakal exit dulu si SketchUp ya. Oke, bakal tercolor grading secara langsung teman-teman. Oke, kita balik lagi ke awal. Nah, tapi selain itu, selain Geo Custom HDRI, ada satu opsi lagi yang menurutku benar-benar membuat waktu render kalian itu, proses render kalian itu lebih cepat. Itu ada di bagian kiri atas, namanya Studio. Aku nggak tahu Studio ini bisa diakses dari free juga atau enggak, tapi yang jelas Studio ini memberikan kita beberapa preset, ya preset Lightning yang orang-orang itu udah buat seperti ya, dan dikurasi dari device-nya langsung. Ini kita bisa pakai langsung teman-teman. Aku biasanya suka pakai yang ini, exterior sunset. Contoh, kita bakal pakai ini ya teman-teman. Kita double klik, dan boom, semuanya udah ke setting, langsung berubah. Jadi bener-bener efektif banget, dan kayaknya ini nggak ada kayak copyright atau apa. Kita bebas saja pakainya, karena ini emang disediakan di Five untuk kita, untuk mempercepat proses render kita. Jadi emang game changer banget di Five, makanya di Five itu populer akhir-akhir ini. Kita bisa rotate juga untuk cahayanya. Mungkin kita bakal ubah cahayanya agak ke sini. Kita turunin sedikit kameranya. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu update scene-nya. Karena kalau misal teman-teman udah atur cahayanya sedemikian rupa, tapi lupa diupdate, habis itu teman-teman klik scene-nya, nanti dia bakal ubah lagi jadi kayak scene yang awal teman-teman. Jadi jangan lupa setelah kalian edit, itu diupdate. Mungkin udah cukup untuk cahaya sama semuanya. Aku bakal langsung coba render aja teman-teman. Kita ke foto. Nah, kita ke image. Di sini teman-teman ada beberapa opsi. Ada opsi apa ini namanya? Format, ada aspek rasio, format apa size-nya. Biasanya aku pakai 4K teman-teman. Untuk aspek rasio teman-teman bisa 16:9, 4:3, dan teman-teman pun bisa ubah menjadi vertikal. Jadi kalau teman-teman habis ngerender nih mau ngasih makan Instagram kan, tinggal ubah aja nih ke 16:3 yang portrait. Itu bisa langsung masuk Instagram Story banget. Kita mungkin pakai yang original aja. Habis itu 4K. Terus ini ada opsi channel. Channel itu apa teman-teman? Jadi channel itu adalah apa yang ngomongnya? Pokoknya ini berguna untuk kalian post processing di Photoshop. Jadi misal kalian kurang puas sama hasil rendernya, kalian bisa gunain ini di Photoshop. Tapi itu butuh ilmu lebih lagi teman-teman untuk bisa gunain channel ini. Aku nggak bakal render channelnya, aku bakal render satu image ini aja dan klik di bawah ini, klik di bawah ini, klik render teman-teman. Kita taruh aja workshop. Minus satu topik. Untuk estimasi waktu dari rendernya itu juga tergantung spesifikasi dari komputer dan laptop teman-teman semua. Semakin powerful, semakin cepat rendernya.
Dan perlu dinotis teman-teman, kalau di Five ini tuh dia butuh internet banget. Jadi kalian butuh internet yang kenceng untuk pakai di Five. Karena asetnya itu belum ke download. Teman-teman harus download dulu di dalamnya. Makanya teman-teman harus connect to internet. Kita tunggu sekitar 1 menit lagi. Oke, rendernya udah selesai. Kita close. Oke, ini kita bikin smooth aja. Kita coba buka hasil rendernya seperti apa. U5 Workshop. Kelihatan nggak teman-teman? Teman-teman semua terlihat tidak? Dan inilah Kelihatan. dan inilah hasil render kita di workshop kali ini teman-teman. Sekian dari aku, back to moderator. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, teman-teman semua, terima kasih buat Kak Reno yang udah memaparkan materinya. Sangat bermanfaat dan informatif banget nih. Buat sesi selanjutnya, ada sesi tanya jawab teman-teman. Jadi buat teman-teman semua dari angkatan 23, 24, atau mungkin dari angkatan 25 nih, maba-maba yang kepo-kepo mau bertanya, silahkan bisa raise hand terlebih dahulu atau tulis di kolom chat, terus lanjut memperkenalkan nama dan dari angkatan berapa teman-teman semua. Ayo teman-teman nggak usah malu-malu yang mau tanya-tanya tinggal tanya. Kita nggak gigit kok teman-teman, santai. Ah. Rar. Oh itu Kak Rey katanya Oh, mau nanya Kak Rey. Kak Rey. Kak Rey boleh Kak Rey. Kalau untuk di Vape sendiri ini membutuhkan penyimpanan berapa giga ya Bang? Kalau di Vape ini, kalau pertama kali download itu nggak terlalu banyak. Kayaknya kurang lebih sekitar berapa ya? 30 apa ya? 30-an Tiga gig puluh. ya. Tapi kan sem- sembari berjalannya waktu kalian bakal download banyak aset dari device-nya kan. Ya, Dari situ iya sih yang Bang. bikin banyak gitu. Kalau aku dulu sendiri tuh pemuja Lumion teman-teman. Karena aku pakai Lumion dari versi awal-awal. Karena dia tuh yang paling realistis pada masanya. Cuman emang terkenal sangat berat banget Lumion tuh. Terus aku nemu nih di Five, penasaran kan, hasilnya realistis banget. Tapi cara kerjanya nggak seberat Lumion. Ya udah, coba hijrah deh ke D5 gitu teman-teman. Nah, Kak Reno nih ada yang bertanya di kolom chat dari Syarif Hidayatullah.
Pertanyaannya, kau untuk di Vive ini punya shortcut apa aja selain CTRL Z yang tadi Ando itu? Kalau shortcut, jujur kurang tahu teman-teman. Apalagi kayak misal kayak Ctrl C sama Ctrl P, copy paste itu nggak bisa teman-teman. Karena di situ ada opsinya sendiri untuk menduplicate material. Yang aku mention banget nih Ctrl Z, karena itu benar-benar berguna banget. Kalau yang lainnya aku kurang tahu jujur. Dan jarang pakai juga, karena menurutku interface-nya udah bagus. Hmm. Oke, jadi itu ya jawabannya Kak Syarif. Oke, buat selanjutnya nih ada lagi nih Kak yang bertanya nih. Dari Muhammad Fatibul Umam. Mau nanya Kaks. Apakah kita bisa save settingan render kita supaya bisa digunakan di project lain? Aku udah subscribe sama like. Gokil, absen dulu. Kalau save settingan render itu bisa juga teman-teman. Kayak di add to local tadi, kayaknya kurang lebih. Tapi aku jujur belum pernah save karena di setiap project itu biasanya punya settingan yang berbeda masing-masing. Jadi aku lebih suka explore dari awal untuk di model tertentu tuh cahaya seperti apa. Dan saranku juga lebih baik setting dari awal kayak gitu. Next. Oke, kayak gitu. Kak Khotibul udah terjawab pertanyaannya. Jadi kita next dulu aja. Lanjutnya ada Kak Naila nih. Kaks mau tanya kira-kira di Five bisa buat animasi nggak ya? Terus bagaimana toolsnya? Bisa Gimana tuh banget. Bang? Bisa ya? Kalau di Five tuh jelas semua aplikasi render itu mostly bisa video. Ini teman-teman di tab video. Hmm. Nanti teman-teman bisa render video di sini. Di sini di bawah ini ada add current view. Di sini untuk keyframe kalian sama sebenarnya kayak Lumion atau Enscape. Cuma di sini udah mulai nge-lag teman-teman. Jadi aku kayaknya nggak mungkin buat praktekin sekarang. Karena di sini aku buka Zoom sama di Five bersamaan itu makan RAM. Jadi ya gitu. Di sini ada klip, ada timelinenya untuk video kalian. Kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih gitu Kak Naila nanti mungkin bisa dicoba sendiri. Oke, selanjutnya ada dari Kak Nanda. Izin tanya pembicara, software render di Five support untuk software modeling apa saja selain SketchUp? Terima kasih. Oke, selain SketchUp ya teman-teman, itu bisa dibuka di launcher, workflow sama ini. Di sini bisa dilihat ada 3ds Max, Revit, Rhino, Archicad, ada banyak teman-teman. Ya aku amaze itu dia bisa masukin Cinema 4D sama Blender. Padahal dua software ini tuh tidak support, maksudnya nggak terlalu support sama arsitektur bisa, tapi tidak memudahkan untuk kita arsitektur modeling di dua software ini. Tapi di Five tetap eh, memberikan fasilitas untuk masukin Cinema 4D sama Blender. Mungkin untuk update selanjutnya bakal lebih banyak lagi karena di Five ini cukup rajin ya buat update-nya kayak gitu. Oke, apakah udah terjawab kan Anda? Oke, terima kasih. Oke, buat next pertanyaan ada yang mau bertanya lagi atau tidak, teman-teman semua? Bisa langsung raise hand atau tulis di kolom chat ya. Kalau dari Kananda sendiri pakai software apa kalau boleh tahu? Nah, kalau kan Anda, ke software apa nih? Aku biasanya pakai Lumion, tapi sekarang-sekarang ini lagi belajar di Five juga sih, Kareno. Kayaknya semua orang pada beralih ke D5 ya teman-teman ya. Oke, teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Mungkin pertanyaan terakhir nih dari kita yang sesi tanya jawab kali ini.
dari teman-teman angkatan 24 dan 25 yang mungkin mau nanya spek laptop yang cukup untuk di five, masa nggak ada yang mau tanya nih? Udah deh, kalau nggak aku aja yang nanya deh Kak. Aku mau nanya nih, ini kan kita rendernya lagi siang hari ini. Kalau misalkan aku mau render malam gitu, kita butuh cahaya dari lampu. Itu di D5 cara setting cahaya lampu itu gimana ya Kak? Oke, Apakah ada sendiri gitu? oke, oke. Jadi buat di five itu ada teman-teman, itu di bagian sini. Misal di sini aku mau taruh lampu. Di sini ada spotlight, strip light. Kalau misal, misal nih mau taruh spotlight. Nah, di sini dia bakal jadi lampunya. Dan settingannya itu ada di sebelah kanan. Dia bakal jadi lampu. Wait, semisal aku bakal resize. Environment-nya bakal aku terus aku gelapin. Kita bisa edit lampunya, teman-teman. Tuh, kayak gitu. Cuman di sini nanti dia bakal kayak putih gitu. Jadi make sure buat teman-teman bikin model lampunya juga di SketchUp atau enggak teman-teman bisa masukin model lampunya yang ada di D5. Dia juga menyediakan model lampu sebelum kalian masukin cahayanya kayak gitu. Seperti itu. Wow, oke oke Kak, udah cukup sih kalau menurut aku. Oke, buat selanjutnya terima kasih buat teman-teman semua yang udah bertanya di kolom chat. Terima kasih juga Itu kepada ada yang satu Kak Reno. bertanya tuh, Oh, ada lagi. Apa tuh? Rekomendasi spek laptop dong Kak Reno. apa ya? Kalau misal buat RC sih teman-teman udah tahu kalau laptopnya tuh harus powerful teman-teman. Kalau misal ada budget, aku nggak mau nyebutin harga lagi. Sebenarnya kalau untuk Diva sendiri ini agak berat, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nanya rekomendasi spek laptopnya seperti apa, ini aku ada tips. Teman-teman itu bisa cari aja di websitenya D5, namanya D5 Benchmark. Di situ ada beberapa spesifikasi komputer dan laptop. Itu tuh seberapa optimal spek mereka di berjalannya di Five kayak gitu. Itu ada di website di Five. Itu mungkin bisa ditolak ukur teman-teman buat nyari spek laptop. Namanya tuh di Five Benchmark di websitenya di Five. Bisa cek aja kayak gitu. Ya mungkin udah cukup ya pertanyaannya. Kita lanjut. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bertanya. Terima kasih juga buat Kak Reno yang sudah memaparkan materinya, menjawab pertanyaannya dengan baik. Jadi teman-teman, sampai di sini sesi pemaparan materi di Five. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi bekal awal yang kuat untuk sesi-sesi selanjutnya dalam rangkaian workshop Digital Drafting Day, Arts Compose, Learn and Apply. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi penyerahan sertifikat secara simbolis kepada pemateri sebagai bentuk apresiasi atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan. Sertifikat akan disampaikan secara digital oleh tim panitia setelah sesi ini. Kepada panitia yang bertugas, kami persilakan untuk menyerahkan sertifikat kepada Saudara Areno Bernadi Putra.
Oke, terima kasih buat teman-teman workshop. Terima kasih atas Oke, kesempatannya buat teman-teman semua sertifikat juga. ini diberikan kepada Areno Birandi Putra atas partisipasinya dan kerjasamanya sebagai pemateri dalam kegiatan Digital Drafting Days, Arts Compose, Learn and Apply yang diselenggarakan oleh KMA Stapatya Veda, Teknik Arsitektur UNES pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 23 Agustus 2025. Oke, selanjutnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kami ucapkan dan apresiasi yang sebesar-sebesarnya kepada pemateri Kak Reno dan kepada teman-teman semua yang telah mengikuti workshop pada pagi hari ini dengan antusias. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Noval selaku moderator pamit undur diri dari sesi ini. Selanjutnya saya kembalikan acara kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Naufal Ferdian Irawan yang telah menjadi moderator pada acara hari ini. Acara selanjutnya sesi pemaparan tugas dari divisi kompetisi kepada panitia yang bertugas. Dipersilahkan. Hmm. Halo, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya, terima kasih untuk MC karena telah memberikan kesempatan. Saya perwakilan dari Divisi Competition ingin menjelaskan dan mengingatkan tugas untuk dalam software render ini sendiri. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Dan mohon untuk moderator bisa menampilkan PPT. Maaf, maksud saya operator. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Tapi kurang jelas. Oke. Halo, sebelumnya izin untuk operator apakah bisa menampilkan PPT-nya? Oke, terima kasih. Nah, di sini saya perwakilan dari divisi competition mengingatkan kembali kepada teman-teman semua yang mengikuti competition untuk melakukan penugasan, yaitu penugasan di render. Pak, sebelumnya, Pak, sebelumnya lagi, nah, di sini bisa diperhatikan ya teman-teman. Di sini bisa diperhatikan ya teman-teman untuk tugas dari software render sendiri. Yang pertama yaitu halo, kalau gini kedengaran nggak Kak? Jelas. Oke, sebelumnya mohon maaf teman-teman karena sedikit ada kendala tadi di suara yang kurang jelas. Di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai tugas dari competition. Untuk software render sendiri, yang pertama produk berupa image dengan format JPG atau JPEG. Nah, untuk produknya sendiri itu terdiri atas tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, tampak samping kiri, dan perspektif. Nah, untuk perspektif ini sendiri itu minimal dua ya teman-teman. Mungkin sesuai angle yang teman-teman suka atau on point dari desainnya sendiri. Nah, teman-teman perlu diingat untuk timeline dari pengumpulan competition software render sendiri yaitu
tanggal 14 Agustus 2025, yaitu pukul 23.59 ya teman-teman. Di sini perlu diingat bahwa hari Kamis. Untuk pengumpulannya sendiri, seperti pengumpulan-pengumpulan pada software sebelumnya, teman-teman bisa tambahkan folder sesuai dengan softwarenya, misal software render, dan teman-teman jangan lupa buat ngumpulin di link pengumpulan yang udah ada di Tor. Untuk teman-teman yang sebelumnya belum join atau belum ikutan competition, masih bisa karena eh, kita tetap membuka pendaftaran sampai di Five ini. Namun teman-teman juga perlu diingat bahwa teman-teman harus ngumpulin untuk AutoCAD, untuk sebelumnya ada SketchUp juga, dan pastinya untuk konsekuensinya itu di penilaian kedisiplinan. Mungkin dari competition cukup. Untuk teman-teman yang lain bisa lebih lanjut lihat di tor yang sudah dikirimkan. Terima kasih. Apakah sebelumnya ada pertanyaan? Teman-teman, apakah sudah jelas atau mungkin ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada MC. Hmm. Terima kasih kepada panitia kompetisi atas pemaparan tugas yang diberikan. Hadirin yang kami hormati, sampailah kita ke penghujung acara. Namun, sebelum ditutup, kami mohon kesediaan seluruh peserta dan panitia untuk mengaktifkan kamera dan mengikuti sesi dokumentasi bersama terlebih dahulu. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Satu, dua, tiga. Lagi lagi. Satu, dua, tiga. Hmm. Terima kasih atas partisipasinya dalam sesi dokumentasi. Saya, mewakili seluruh panitia yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi saudara-saudari sekalian, dan memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.